Mari kita analisa apa keuntungan yang didapat oleh timnas setelah tembok kokoh pertahanan Garuda sudah lengkap. Yang pertama, pola permainan akan lebih familiar bagi pemain timnas. Sebelumnya STY mencari-cari pola apa yang cocok untuk timnas saat itu. Keputusan untuk memakai pola 3-4-3 yang akan berubah menjadi pola 5-4-1 akan mulai ditinggalkan. Penerapan pola ini sebenarnya untuk menopang pertahanan timnas yang kerap kewalahan mengantisipasi serangan lawan. Dengan telah selesainya naturalisasi 3 pemain keturunan yang kebetulan posisinya di lini belakang, diyakini bahwa STY akan kembali menerapkan pola 4 back sejajar. Variasinya adalah 4-2-3-1 dan 4-3-3. Dengan pola ini, STY percaya lini belakang akan solid dengan hadirnya 4 pemain keturunan yaitu Sandy Walsh, Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Shane Patinama. Double pivot mungkin akan diserahkan kepada Mark Klok dan Ricky Kambuaya atau Rahmat Irianto. Gelandang serang kemungkinan besar akan diberikan kepada wonderkid timnas yaitu Marcelino Ferdinand. Hal yang tidak akan ditinggalkan oleh STY adalah faktor winger-winger cepat timnas. Hal ini karena timnas mempunyai keunggulan di sektor ini, baik winger murni seperti Yakob Sayuri maupun inverted winger macam Witan, Sadil, dan Egy. Di posisi penyerang tengah saat ini hanya ada satu nama yang cocok, yaitu Dimas Drajat. Dengan menerapkan pola 4-2-3-1 ataupun 4-3-3, diharapkan pemain timnas dapat mengeluarkan seluruh potensinya. Pola ini pun sering diterapkan oleh pelatih-pelatih di Liga Indonesia, sehingga seharusnya tidak ada kendala bagi pemain timnas untuk dapat tune in pada skema ini. Yang kedua, permainan timnas akan jauh lebih bervariasi. Sebelumnya STY sangat geram jika timnas bermain dengan long ball dan selalu menekankan bermain bola-bola pendek. Kenapa demikian? Bermain bola pendek maupun bola panjang adalah opsi yang dapat dilakukan di dalam suatu pertandingan. Dengan melakukan umpan-umpan pendek diharapkan kesalahan-kesalahan umpan dapat diminimalisir, dan hal ini ditujukan untuk memenangkan ball possession. Hanya ada harga yang harus dibayar dengan skema ini, yaitu pemain dituntut selalu rapat atau berdekatan dengan pemain lain. Jika pemain telat melakukan hal ini, maka skema ini tidak akan berjalan dengan mulus, seperti kita lihat pada permainan timnas saat ini. Skema yang lainnya adalah long ball atau bola panjang. Tidak ada yang salah dengan pola permainan seperti ini, tapi ada satu syarat mutlak yang harus dimiliki, yaitu akurasi umpan jarak jauh. Hal yang jarang ditemui di timnas saat ini adalah pengumpan-pengumpan jarak jauh yang handal. Hanya ada segelintir pemain yang dapat melakukan hal tersebut, seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Mark Klok. Melihat komposisi terakhir, sangat memungkinkan sekali kita dapat menggabungkan kedua skema tersebut. Bola-bola pendek akan dimainkan oleh trio lini tengah dengan melibatkan kedua winger. Bola-bola panjang akan dimainkan oleh 4 bek sejajar dengan melibatkan kedua winger dan penyerang tengah. Dengan menggabungkan dua skema ini, selain menambah variasi serangan, juga permainan kita akan sulit diantisipasi oleh lawan. Dengan demikian, kesempatan untuk meraih kemenangan akan jauh lebih tinggi. Yang ketiga, skema bola mati akan menjadi senjata timnas. Skema bola mati adalah bagian tak terpisahkan dari permainan long ball, yaitu umpan atau crossing ke area pertahanan lawan dalam situasi bola mati, baik itu tendangan bebas ataupun tendangan penjuru. Telah disebutkan di atas bahwa dalam komposisi terakhir, kita bisa mengharapkan umpan panjang atau crossing-crossing matang dari dua nama pemain keturunan, yaitu Sandy Walsh dan Shane Patinama. Dengan memanfaatkan postur back timnas yang tinggi, maka bukan hal yang mustahil, situasi bola mati akan menjadi kartu truf timnas. Yang keempat, mental bertanding akan jauh lebih kuat. Kenapa bisa begitu? Hal ini tidak terlepas dari bergabungnya pasukan tambahan dari pemain keturunan dengan kualifikasi mentereng.
Dengan adanya mereka, kepercayaan diri pemain timnas lainnya akan ikut terangkat juga. Hal ini akan mempermudah STY dalam menggembleng mental bertanding timnas. Dengan melihat cara pemain-pemain keturunan ini menghandle tekanan dalam pertandingan, diharapkan pemain lainnya pun akan meniru mental pemain-pemain keturunan ini, sehingga tidak akan terjadi lagi grogi, demam panggung, serta tidak fokus terhadap pertandingan, terlepas siapapun lawan tanding timnas. Jika timnas lovers mempunyai masukan-masukan lain ataupun sudut pandang lainnya, silahkan ungkapkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa ya, bantu kami dengan subscribe. Semoga bermanfaat.